utama nih, prioritas Pak Camat nih untuk mendukung gitu ya MXGP. Betul. Efeknya apa sih kira-kira kalau misalnya ini ya berjalan seperti biasanya, tidak kita gesa misalnya? Salah satu momok kita juga di sini adalah bahwa memang sampah ini mereka buang pada malam hari dengan L300 dengan truk ditaruh di sembarang tempat saja, terutama di pinggir jalan. Karena memang sebagai kampus teknologi kami punya peran juga dalam MXGP ini. Oke teman-teman semua, kita masuk ke segmen mindset yang kedua, bahas inovasi dan riset. Ya, hari ini saya didampingi oleh salah satu figur populer gitu ya di tanah Sumbawa. Beliau ini dulunya di Lunyuk, sekarang karena kehebatannya ditarik ke Sumbawa buat membangun Sumbawa kita ini. Ya, ini ada Pak Camat Iwan Sofyan, Mbak ya? Sorry. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Camat ini kita hadirkan pada sore hari ini. Insya Allah kita akan membahas terkait dengan inovasi di Sumbawa. Khususnya kita pertajam nantinya terkait dengan MXGP. Ya siapa sih yang nggak mau nonton MXGP? Pelaksanaannya tinggal beberapa hari lagi gitu ya, kurang lebih begitu ya, Juni. Tetapi sampai hari ini kita di masa awam mungkin masih belum clear nih Pak Camat ya. Siap. Nah kebetulan beliau ini salah satu lead program bagaimana mensukseskan MXGP kurang lebih. Gimana Pak Camat? Kira-kira ceritakan secara singkat dulu deh, seperti apa sih kira-kira? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Warek, kami kebetulan sampai hari ini memang SK Bupati tentang pembagian tugas ini belum final. Tetapi kita sudah di-split tugas-tugas utama camat di kota, terutama adalah mengenai penanganan kotanya. Nah, begitu saya masuk ke Sumbawa, kami melihat ada 3 hal yang harus kita lakukan cepat. Saya sebutnya 3S ini. 3S ya? Ya, masalah sampah, masalah sapi, dan juga masalah saluran drainase. Plus PJU-nya. PJU? Ya, untuk penerangan jalan. PJU itu apa kepanjangannya Pak? Penerangan jalan umum. Penerangan jalan umum gitu ya? Jadi ini yang cepat harus kita selesaikan empat hal ini. Nah kemudian di satu sisi juga kalau kita bicara, kalau saya urai lebih lanjut masalah sampah, maka kita sudah punya jawabannya dengan 3T tadi, tiga tertib. Luar biasa ini permainan alfabet semua ya. S, T sekarang. Ya, ST. Nah 3T-nya karena memang kita sudah mendapatkan dari komitmen dari LH bagaimana cara menjawab sampah. Pak Camat, ada beberapa koridor yang tidak bisa kita jemput sampahnya. Untuk itulah nanti masyarakat harus kelola secara swadaya. Oke. Karena memang dalam Perda kita tahun 2019 itu memang diatur rigid, ada fungsi masyarakat di sana dengan kelompok pengelolaan sampahnya dan juga ada fungsi koridor yang memang dilayani oleh Dinas LH. Nah, sehingga dengan 3T ini kita hanya meminta masyarakat untuk tertib saja. Tertib ya? Ya, satu tertib wadah. Jadi dia harus wadah untuk menampung sampah itu mulai dari tas kresek, plastik itu, kemudian sampai dengan karung. Oke. Kemudian tertib yang kedua adalah tertib waktunya. Supaya jangan sampai begitu lewat truk mengambil sampah, mereka baru keluarkan sampahnya di pinggir jalan. Maka ini sampahnya 24 jam ada di situ. Risikonya bisa diobrak-abrik oleh kucing, oleh anjing, bahkan dari pemulung sendiri yang akhirnya sampah kita kececer. Oke, Pak Camat, kira-kira masalah sampah ini kan utama nih, prioritas Pak Camat nih untuk mendukung gitu ya MXGP. Betul. Efeknya apa sih kira-kira kalau misalnya ini ya berjalan seperti biasanya, tidak kita gesa misalnya? Waduh, bahaya. Ya, salah satu kompleksitas masalah kota kita kan sampah. Orang bicara di media sosial, gimana sih sampah? Sampah pasar, sampah belum ada yang sampah yang ada di kali, bantaran sungai kita, ada di lampu merah, ada di sepanjang trotoar dan lain sebagainya. Ini momok buat kita. Nah, kalau ini tidak cepat kita selesaikan, maka gimana tamu mau datang dengan bau, dengan pemandangan yang seperti itu, saya kira nggak connect dengan semangat MXGP kita. Tapi fokusnya di kota gitu ya? Enggak saja di kota. Kalau di wilayah
pelaksanaan Semua. Untuk itulah kami mulai hari Selasa, kami sudah pinjam tenda di Dinas Sosial, tenda biru namanya. Tenda biru. Kami akan letakkan di beberapa titik, karena kami nginap 24 jam. Kami Luar datang biasa, ke Pak Kasat Pol PP, minta supaya ada tambahan Pol PP, kami diberikan 4 orang. Kami mulai nginap, ini sedang kita atur schedule-nya, termasuk saya nanti siksak saja untuk bisa nginap. Nah, tujuannya apa? Salah satu momok kita juga di sini adalah bahwa memang sampah ini mereka buang pada malam hari dengan L300, dengan truk, ditaruh di sembarang tempat saja, terutama di pinggir jalan. Nah, dengan uji coba yang kita lakukan di kota, setelah kami jaga 2-3 hari, alhamdulillah lakukan advokasi, sosialisasi langsung dengan langkah 3 tertib tadi, 3T. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang jauh sampahnya. Tapi itu artinya kan harus dipantau terus nih. Betul. 24 jam. Betul. Capek dong timnya Pak Camat. Saya bilang rumusnya supaya tidak capek, ikhlas. Ikhlas ya. Oke, kalau udah bicara ikhlas kita nggak bisa debate lagi nih. Oke Pak Camat, terus itu kan dari metode ya. Iya. Inovasi konkretnya berarti rekayasa sosial lebih tepatnya ya. Betul. Rekayasa sosial. Kalau untuk dari sisi teknologinya apa yang sentuhan yang bisa kita ini nih untuk sampah tadi itu? Iya. Pengelolaan sampah tentunya nanti sudah berhubungan karena kami juga pernah ke STP bagaimana teknik pengelolaan sampah dengan baik. Kita gunakan sampah untuk jadikan apa ini? Mau bahan bakar, mau bahan kita punya teknologi itu. Nah, di UTS saya lihat itu ada teknologinya. Pirolisis. Ya, betul. Untuk bakar sampah ya kita punya pirolisis, tapi memang skalanya masih skala kecil. Masih skala kecil. Ya, betul. Nah, kita di Pemkab punya program yang namanya TPS 3R. Nah, TPS 3R itu memang di beberapa titik udah mangkrak ini, Bang. Sudah dulu dibangun tapi nggak ada keberlanjutan. Nah, untuk sekarang ini kita lakukan coba mendekati kewilayahan, namanya konsep wilayah ini dengan tematik. Kami jadikan Raberas, lingkungan Raberas itu yang jadi tematiknya untuk pengelolaan sampah. Coba kita urai sampahnya, kita gunakan sebagian. Nanti di sana juga ada yang bisa kita lahirkan dalam konsep bank sampah. Nah, untuk memantapkan ini kami coba lakukan komunikasi dengan PLN dan juga BNI untuk mendorong ada CSR mungkin bisa didorong untuk bantu kita. Tapi melihat nih interval waktunya yang pendek Pak Camat ya. Langkah konkret apa sih sehingga pemerintah itu bisa berpikirnya think tank gitu ya, berpikirnya gesit untuk yang hal seperti ini. Kadang kita tahu namanya birokrasi itu kan dari atasnya pelan-pelan ke bawah sebentar, nanti ada macetnya tuh. Betul. Nah, Kak Pak Camat gimana nih? Ya, yang pertama kami pastikan dulu 8 lurah ini paham apa tugas utama kita hari ini. Mencoba membolak-balikan kebiasaan lama yang tadinya kerjaan rutin menjadi kerjaan yang tidak biasa. Kami tidak menyebutkan luar biasa, enggak, tapi tidak biasa saja. Tidak biasa, Ya, yang tadinya kerjanya mungkin santai hanya ketandatangan surat di kantor, sekarang enggak. Mereka kami perintahkan sampai jam 9 ada di kantor, setelah itu di lapangan terus. Tujuannya apa? Silaturahmi, datangi titik-titik yang memang menjadi titik krusial, karena sebetulnya enggak banyak. Saya identifikasi di kota saja ada 27 titik, Bang. 27 titik ya? Ya. Tambahlah di sini, kemudian lintas Raberas sampai ke TPA. Nah, langkah konkretnya adalah kita sekarang turun langsung. Tujuannya kita adalah merubah perilaku langsung dari berbasis rumah tangga. Nah, Camat sudah mengeluarkan instruksi berupa surat kepada seluruh lurah untuk mulai membentuk namanya kelompok pengelola sampah berbasis RT RW. Nah, kita sudah mulai dari Kelurahan Bugis terus nanti ke semua kelurahan. Jadi basisnya ini dari lingkup lokus terkecil ya. Lokus terkecil rumah tangga, RT RW dan selanjutnya. Ya mudah-mudahan lah kita ini. Karena emang tantangan terberat kita adalah ini kan saya lihat area ini sebenarnya bukan areanya Pak Camat nih, sini ke sana. Udah, areal kita ini. Areal kita. Ya. Masuk Kecamatan Sumbawa. Sumbawa. Ini Kelurahan Brambiji sampai perbatasannya dengan Penyaring. Masuk wilayah kita kebetulan. Nah, itulah kami jaga ini 24 jam. Karena lahan-lahan nggak ada orang, justru orang datang malam-malam nih buang. Ya, betul. Nggak ada mekanisme sanksi gitu? Belum. Ya? Kita sebetulnya kalau mekanisme sanksi di Perda itu sudah diatur. Tapi saya bilang jangan dulu. Biar kita lakukan perubahannya, ya perubahan kulturnya dulu lah. Kalau kita langsung ujuk-ujuk langsung penerapan sanksi, saya kira mungkin ada timbul masalah lain. Nah, tapi gini Bang,
dalam rangka melakukan perubahan ini kami nggak bisa langsung ngambil 8 titik. Ya. Tentunya kami tentukan satu titik akupunktur namanya. Itulah kami sentuh dengan mulai dari titik 0, kota Titik Sumbawa. 0. Di mana itu? Abang boleh bisa melihat sekarang, kalau dulu ada kontainer mini di sana, Hah? setiap hari dalam 24 jam itu sampahnya numpuk. Jadi bukan saja orang pertokoan yang terganggu, Iya. pengguna jalan saja begitu lewat, udah terimbas bau segala macam. Nah, ini kita berharap dengan mulai dari titik 0 ini, kita cara menjawabnya, satu, mengajak semua teman-teman yang punya toko mulai peduli. Satu, yang kedua, kami minta supaya mereka secara swadaya, ayo dong kita urus Sumbawa kita. Oke. Jadi melibatkan mereka sebagai stakeholder langsung, sebagai pemilik kita, orang tahu tanah Samawa ini. Artinya kita libatkan mereka dari proses awalnya, dari proses perencanaan, pelaksanaannya sampai endingnya. Oke, berarti kalau saya tarik ke belakang nih Pak Camat ya, Ya. kira-kira berapa hari nih dari Pak Camat dilantik sampai sekarang nih? Sekarang saya dilantik tanggal 13 Januari. 3 Januari ya, sekarang sudah bulan 21 ya. April ya? Ya. Oke, April. berarti ini Masuk ke 3 bulan. 3 bulan pertama ini terobosannya luar biasa ya. Jadi titik-titik sampah yang jadi concernnya Pak Camat dalam mendukung begitu ya MXGP. Tapi paralel Bang, Paralel. paralel. Karena kita tidak saja fokus sampah. Betul. Kita juga fokus bagaimana, karena di dalam 10 program unggulan Monopi itu, Sumbawa Gemilang yang berkeadaban, di sana yang unggulan ke-8 adalah termasuk juga bagaimana membangun wisata sejarah dan wisata budaya Sumbawa. Nah, Kita itu sekarang menarik. punya paket Heritage Walk yang digagas pertamanya oleh teman-teman dari Yayasan Balada Turanga. Coba kita kolaborasi dengan kecamatan dan juga dengan Dikbud. Akhirnya sekarang muncullah konsep Heritage Walk-nya, destinasi wisata Kota Tua. Ini sedang kita identifikasi. Oke. Ini menarik yang ini nih. Ya, oke. Jadi kalau sampah kan biasanya udah biasa gitu ya di kalangan masyarakat. Betul. Ya, inovasinya tadi terobosannya mengurangi kurang lebih. ya. Kalau wisata apa tadi heritage ya. Ya, heritage Jadi ini. Kota Tua ini kan memang salah satu magnetnya wisatawan asing terutama adalah wisata sejarah. Betul, wisata. Budaya, sejarah, kuliner barangkali. Betul. Nah, ini challenge nih buat kecamatan nih. Kita di kampus ini bisa banyak sekali kontribusinya. Oke. Nah, tinggal nanti seperti apa kolaborasi kita. Oke. Terutama kalau misalnya katakanlah MXGP di Samota kan, heritage-nya di Kota Sumbawa. Dengan kondisi jalan yang kecil, Pak Camat, Betul. sinergi ini kita mulai perspektif berbeda lagi ya. Ya. Sinergi dengan teman-teman yang lain nih, misalnya keamanan, kemudian panitia, katakanlah panitia kegiatan, kemudian OPD-OPD terkait lainnya seperti apa? Ya, ya. Oke Bang, kami sekarang karena masih di bawah komandonya Bapak Asisten 2, karena beliau yang diserahi tugas ini, sedang beliau menyelesaikan tugasnya, termasuk juga memfinalkan siapa kerjakan apa OPD ini. Nah, untuk sementara waktu ini kami masih diminta fokus ke kota. Oke. Sambil juga membantu kemarin pemain dalam pemberian lahan, kami kerahkan warga dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada yang terlupakan bagi kita. Saya karena sudah lama kenal baik dengan UTS dan juga dengan person-person yang ada di sana. Ya. Dari komunikasi yang coba kita bangun, menarik. Kemarin ada ditawari kita, katanya ada 900-an mahasiswa baru yang dibawa ke kota besok ini pagi jam 8 kami terima di Taman Pahlawan. Ya. Nah, ini akan kita bagi dalam, kalau tidak salah ada 38 titik yang tersebar di dalam 8 kelurahan. Ini juga termasuk juga model yang coba kita sinergikan. Oke. UTS punya program seperti itu, nah kecamatan punya kepentingan dan kebutuhannya, oke, sinergis. Ya. Sehingga besok itu kami hadirkan semua lurah, dan ini juga dalam rangka ini tadi mewujudkan Sumbawa yang bersih dulu, Oke. yang bersih, Ya. yang asri dan indah tentunya. Ya, hari Jumat besok. Hari Jumat Ya. besok ya, Gitani, terima kasih Bang Warek sudah Jadi fasilitasi. memang kita ada satu bidang khusus ya, badan di UTS itu namanya BPKU. Badan Pembentukan Karakter dan Kondisi Orang Tua, kurang lebih begitulah. Oke. Saya tahu kalau salah artinya ini protes sama teman BPKU ini. Ya, ya. Jadi nanti hari besok itu memang ada kegiatan Taman Pahlawan. Oh, saya baru tahu kalau ada koneksi dengan Pak Camat ini ternyata. Ini begini Pak, kita punya pasukan. Nah, mau diapakan pasukan kita nunggu arahan betul. teman-teman Siap. kecamatan atau di Sumbawa lah. Siap. Termasuk untuk kegiatan MXGP, kita punya pasukan, kita punya inovasi yang bisa mendukung kegiatan. Nah, tinggal
kapan nih mau dipakai? Kapan kita bisa ngobrol, koneksikan itu tuh? Oke, kita konkret. Tadi saya ngobrol juga dengan Bang Widi bagaimana langkah-langkah ke depan. Nah, mungkin saya bisa lanjut sebentar untuk Heritage Walk-nya nih. Ini sudah semenjak 1 minggu saya masuk ketemu dengan Mbak Andari dan kami dengan Lurah Pekat, karena Pekat ini Kelurahan Pekat termasuk kampung tua, lingkungan tua ya. Itu menjadi juga pusat pemerintahan karena di sana ada turangannya kita. Nah, Bang, bicara Heritage Walk ini kota tua, ternyata setelah ada tim dari Bali kemarin dari Balai Konservasi yang datang dan kita diskusi di dalam loka itu. Baru ketahuan terdeteksi, oh rupanya ini loh lokasi inti cagar itu sampai di sini. Dan menariknya setelah ini coba di display, setelah mitigasi titik-titik yang coba dibangun oleh teman-teman dari Yayasan Baturanga kelihatan. Nah, PR kita hari ini adalah pertama, beberapa titik yang memang sudah ditetapkan jadi titik heritage ini. Inilah yang kita harapkan UTS dengan pasukannya coba kita bantu untuk bisa membenahi lingkungan sekitarnya, mengadvokasi warga sekitar bagaimana dia bisa menerima menjadi bahwa lokasinya bagian dari destinasi wisata. Nah, dan karena tadi juga menyinggung kuliner, karena ini juga salah satu yang memang harus kita perkuat dalam konsep wisata ini. Nah, untuk itu kami ke Pemda, salah satu titik yang coba kita dorong itu adalah pemanfaatan pasar Berangbara. Bagaimana kemudian lapak-lapak yang ada di sepanjang trotoar, coba kita pusatkan nanti di sana, kita kondisikan. Tentunya dengan rekayasa lalu lintas supaya ini bisa jadi ramai. Betul, rekayasa lalu lintas penting tuh. Betul. Jadi terkait dengan itu, heritage, kemudian kuliner, segala macam, kami di UTS ini sekarang 2 bulan terakhir ini sedang digesa, Pak Camat. Digesa untuk bagaimana menghadirkan inovasi yang bisa mendukung segala hal terkait MSGP. Salah satu tadi heritage, kuliner, kita punya aplikasi Find Guide namanya. Gitu ya. Jadi Find Guide itu tinggal klik, kita langsung ketemu nih siapa tour guide-nya. Dan mereka harus bisa bahasa Inggris. Jadi mahasiswa kita, di mana tempat-tempatnya, kulinernya apa aja, ada cerita apa di daerah tersebut, itu lengkap sudah. Iya. Tinggal itu makanya nanti kita perlu memang ada momen khusus ini. Saya sudah spoiler nih dengan Pak Camat, udah saya bocorkan dengan Pak Camat, kita punya beberapa. Ini sedang kita bangun beberapa lagi yang lain. Karena memang sebagai kampus teknologi kami punya peran juga dalam SCP ini. Terlepas sekarang memang kita belum diajak nih sama pemerintah istilahnya gitu ya. Belum diajak, tapi ya kita kejar terus nih, kita follow up terus. Kita punya ini nih. Gimana cara manfaatinnya? Kita punya ini, ayo pemerintah mau nggak pakai? Bantu ketimbang bikin lagi yang baru gitu ya. Kita sinergikan aja mana yang cocok, mana yang pas gitu ya. Pakai aja yang sudah ada, itu yang kita kembangkan. Ya minimal kami pemerintah kecamatan. Iya siap. Iya Bang. Kami sayang hari ini tidak sempat membawa peta yang sudah kita desain itu. Tapi nanti coba kita perlihatkan. Karena memang tadi tim dari Aspindo datang tadi. Salah satunya juga minta Pak Camat tolong dong Heritage Walk diperkuat. Nah, sehingga kami besok dengan Yayasan Baturanga ini setelah Jumatan kami ketemu di Kronik di Kronik. Bang Mbak Andari sama Bang Anton. Karena dia juga sedang membangun semacam untuk penguatan ke sini karena sekarang kami sedang juga berupaya untuk bagaimana proposal-proposal tentang Heritage Walk ini coba kita sebarkan. Karena kalau kita berharap kepada pemerintah, sebahasa saya dengan Mbak Andari, tidak mungkin. Dalam waktu dekat ini. Apalagi sekarang juga dalam sorotan warga, masyarakat, jangan sampai nanti, karena Pemkab sudah menyatakan bahwa MSGP ini tidak ada anggaran APBD yang digunakan. Iya, benar. Nah, ini juga yang dihindari, yang kita hindari. Karena memang ya kemampuan kita lah saya kira. Tapi itu bahasannya lain. Tapi kami tetap sudah bertekad, sudah punya simulasi lain dengan Mbak Andari bahwa ini kita lakukan secara swadaya. Juga dengan bantuan pihak ketiga, sponsor dan sebagainya. Pak Camat, ini kalau kita ngobrol terus nih nggak selesai nih. Bisa lewat sampai sahur nih Pak Camat. Jadi satu poin terakhir Pak Camat saya pengen tarik dari Pak Camat ini dalam momen ini. Kira-kira dengan konsep Pak Camat tadi dengan inovasi yang sudah dibangun step by step ya oleh kecamatan, seberapa persen hingga saat ini potensi ini nantinya bisa mensukseskan, maksudnya persiapan kita MSGP ini berapa persen dengan dukungan-dukungan tadi? Karena yang harus kami garap juga adalah masalah tertib sampahnya tadi dengan 3T-nya.
boleh saya katakan sekarang kita baru persiapannya sampai 35%. 30% ya. Baru 35%. Oke. Insya Allah lah. Kalau saya lihat dengan apa namanya, dengan tingkat partisipasi pemerintahan kelurahan, masyarakat, saya sangat optimis ini Bang. Kita belum Juni ini, insya Allah ya paling, ya saya tidak katakan sampai 100%, karena ini juga berkembang terus ya. Ya paling tidak kita mendekati angka 90% lah dari ini. Ini sikap optimis kita. Oke, terima kasih Pak Camat. Intinya dari kecamatan lokus medium lah kita bisa bilang. Betul. Ini sudah mulai mengarah ke sana semua ya, termasuk kami di kampus juga mengarah ke sana. Sedang kita belum bertemu dengan Pemda aja ini, seperti apa sih gitu ya. Sama panitia nih sebenarnya kita undang juga, tapi kebetulan berhalangan, jadi Pak Camat nih kita undang hari ini. Tapi saya sudah tawarkan ini Bang Widi, besok yuk kita ketemu. Menarik itu, harus itu kita ketemu langsung. Iya, memang. Karena yang seperti ini perlu kita blow up terus, biar jadi awareness orang-orang gitu ya. Terima kasih Pak Camat udah hadir di mindset kita, bahas inovasi dan riset Pak Camat. Ya, nanti kita bisa ketemu dengan momen-momen berikutnya dengan teman-teman yang lebih kompetennya di bidang itu gitu, yang lebih tajam lagi membahas terkait itu. Yang jelas pada hari ini inovasi yang disampaikan Pak Camat di kelurahan ini sungguh luar biasa, salah satu pencapaian yang dalam 3 bulan gitu ya. Sudah mulai menunjukkan taringnya nih Pak Camat nih. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Thank you.